Halo kawan KK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Perkenalkan, saya Bakri, analis kebijakan. Dan saya Reza Mahdi dari Suara, analis kebijakan. Hari ini hari spesial guys, mengingat sedang ramai nih terkait dengan CPNS. Nah, hari ini memang kita akan membahas mengenai seleksi CPNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dengan judul podcast hari ini, netizen bertanya, KK menjawab. Untuk yang belum tahu tentang KEK, mungkin Mas Reza bisa jelasin nih, apa sih KEK? Boleh Mas Bakri. Kawasan ekonomi khusus adalah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan yang memiliki batasan tertentu sebagai titik pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, masing-masing kawasan ekonomi khusus didukung pemerintahan melalui fasilitas perizinan berusaha, fasilitas perpajakan, serta infrastruktur wilayah yang mengakses pasar global. Nah, banyak banget kan tuh. Jadi pekerjaan kita memang cukup multisektoral nih. Misalnya kita membahas ekonomi, ada juga perkembangan wilayah, perpajakan, teknik sipil, ada hukum, anggaran. Mas Bakri sendiri jurusan apa itu? Perencanaan wilayah dan kota. Kalau saya arsitektur, jadi memang sangat beragam sekali pekerjaan di Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Nah, Mas Reza, selain dengan background yang Mas Reza sebut tadi, ada juga loh kesehatan, karena kawasan ekonomi khusus di Indonesia itu tidak hanya manufaktur pariwisata, tapi juga ada pendidikan, kesehatan, dan juga jasa lainnya, sehingga yang punya background kesehatan bisa juga lo daftar ke KEK. Nah, pastinya di KEK juga ada juga nih untuk produksi podcast kayak gini. Tentu kita butuh juga orang komunikasi, graphic design untuk kita melaksanakan promosi investasi KEK tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Jadi untuk mendukung perkembangan tersebut, kami mengajak nih teman-teman untuk ikutan seleksi CPNS sebelum tanggal 10 September 2024. Mas Reza, ternyata banyak loh teman-teman yang bertanya melalui email CSN ataupun akun sosial media kita di Indonesia SEZ. Nih, saya mau menyebutkan ya beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin Mas Reza bisa jawab juga nih. Boleh. Mencerdaskan teman-teman semuanya. Oke. Jadi yang pertama itu tuh banyak yang nanya, kira-kira surat kesehatan jasmani dan rohani itu perlu nggak sih disampaikan ketika pendaftaran awal ini? Nah, itu pada saat pendaftaran tidak perlu sekarang. Itu nanti dapat dijadikan salah satu dokumen persyaratan ketika pemberkasan akhir. Jadi setelah kakak dinyatakan lulus, barulah kita melihat surat-surat tersebut. Kemudian ada juga loh Mas Reza yang nanya terkait dengan penulisan lampiran yang ada di bagian lampiran itu perlu nggak sih ada di dalam draftnya atau harus dihapuskan? Sebenarnya memang kita membuat lampiran tersebut kan format surat lamaran. Jadi pada saat teman-teman membuat surat lamaran, dihilangkan dong nama format, jadi tulisannya judulnya surat lamaran saja. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan nih, banyak nih Mas Reza pertanyaan dari teman-teman. Satu-satu. Kalau akreditasi nih, apakah harus akreditasi kampus atau boleh jurusan atau kedua-duanya? Ini, kalau misalkan melamar di formasi umum, bisa pilih salah satu. Apakah itu akreditasi universitas atau akreditasi program studi. Kecuali Anda melamar di lulusan terbaik nih atau cum laude. Harus dua-duanya memiliki akreditasi A. Apakah itu akreditasi kampus atau akreditasi program studi. Oke. Kalau misalnya nih Mas Reza, untuk tanda tangan di surat lamaran, itu harus tanda tangan basah atau boleh digital? Nah, ini banyak nih teman-teman yang menggunakan digital juga nih kita mendapatkan. Dan itu kelihatan tuh, digital tuh sangat kelihatan. Jadi itu harus basah baru bisa. Oke, kalau begitu kalau misalnya surat lamaran sama surat pernyataan, mungkin banyak nih. Ya. Jadi lebih dari satu halaman, itu boleh atau harus dipasin dalam satu halaman? Ingat ya guys, ini surat lamaran, bukan cerpen. Jadi jangan kepanjangan. Tapi gak apa-apa sebenarnya selama substansinya sesuai dengan persyaratan dan ditandatangani di atas lembaran. Masih berkaitan dengan surat lamaran tadi nih Mas Reza, kalau untuk penulisannya diketik atau tulis tangan? Nah, kalau surat lamaran mendingan diketik ya guys. Kalau misalkan tulis tangan takutnya nggak kebaca atau nggak jelas. Jadi nanti takutnya kita salah membaca apa yang mereka tulis ya Mas Reza. Bener, ya, karena namanya kan beda-beda ya. Bener, nanti namanya jadi berubah lagi, kan Iya, kita nggak nanti. mau seperti itu. Jadi diketik ya guys. Oke. Mas Reza masih banyak nih pertanyaannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan bukti akreditasi.
Jadi itu kalau saya nih lulusnya tahun 2019, akreditasinya itu B. Terus ketika saya sudah lulus 2 tahun kemudian, jurusan saya akreditasinya berubah jadi A. Nah, yang harus saya upload yang mana nih? Wah, yang harus diupload tentunya yang akreditasi pada saat lulus. Ya tadi B sayangnya, tidak bisa menggunakan yang A. Harus pas yang lulus ya, teman-teman. Berarti banyak juga ya Mas Reza tadi untuk surat-surat itu yang harus di-download. Betul. Nah, emang kalau mau download di mana sih Mas Reza? Sebenarnya kalau misalkan dibuka di website kita, langsung buka kek.go.id, masuk ke halaman press release, di situ sudah ada pengumumannya. Di situ juga sudah ada link menuju Google Drive di mana teman-teman bisa mendownload surat-surat lamaran dan surat pernyataan. Mas Reza, ini ternyata Sekretariat Jenderal Dewan Nasional nih butuh bahasa Inggris yang bagus ya kayaknya ya? Of course. Jadi banyak nih yang nanya nih, kira-kira kemampuan bahasa Inggris minimal tuh harus berapa sih Mas Reza untuk pembuktiannya? Sebenarnya untuk sertifikat bahasa itu tidak ada nilai minimal. Namun pada saat dimasukkan nanti akan menjadi bahan pertimbangan untuk evaluator dan pastinya nanti teman-teman akan bersaing nih dengan peserta-peserta lain yang mungkin memiliki sertifikat bahasa Inggris yang lebih tinggi. Jadi be prepare, masukkan, laksanakan tes dan masukkan nilai yang paling tinggi. Nah sebenarnya juga pada saat pendaftaran memang beberapa formasi tidak ada secara langsung harus memasukkan dokumen tersebut. Nanti dokumen tersebut akan kita evaluasi dan harus dibuktikan di kemudian hari pada saat sudah lulus pendaftaran. Oke. Nah, saya punya banyak pertanyaan nih Mbak Kri. Waduh, jangan Boleh susah-susah dong, ya Mas boleh Reza, dong. jangan susah-susah. Tadi kan udah nanya banyak, jadi saya juga punya pertanyaan nih. Oke, biar teman-teman pada tahu nih ya jawabannya ya yang bertanyakan. Karena ini salah satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan di sosial media kita, di email kita. Apa tuh, Mas mengenai Reza? jurusan atau program studi. Karena kayaknya banyak teman-teman yang cukup bingung nih. Apakah S1 akuntansi syariah bisa melamar ke S1 akuntansi? Atau misalkan S1 informatika, bisa nggak sih daftar ke S1 teknik informatika? Atau masyarakat kualifikasi D4 desain komunikasi visual, bisa nggak masuk S1 desain komunikasi visual? Nah, buat menjadi lebih jelas mungkin kita tanya ke Mas Bakri ya. Oke Mas Reza, kalau ini nih harus hati-hati nih jawabnya Mas Reza nih. oke. Jadi kalau untuk jurusan atau prodi itu kalian teman-teman dapat mengacu kepada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 160/KPT/2022 tentang nama program studi pada jenis pendidikan, akademik dan pendidikan profesi, atau dapat juga membandingkan transkrip nilai dengan jurusan prodi serupa. Jadi nanti kita akan membandingkan apakah ada kemiripan antara jurusan teman-teman dan juga jurusan yang ada di formasi. Kalau misalnya ada kemiripan, itu maka kita bisa menyamakan atau menyetarakan jurusan teman-teman dengan formasi yang ada. Gitu tuh Mas Reza. Nah, teman-teman mungkin jangan takut ya, maksudnya bisa juga mempelajari diri sendiri. Misalkan membandingkan antar program studi transkrip yang Mas atau Mbak punya dengan transkrip yang jurusan lain tersebut. Apabila 70% hampir sama, maka itu menurut kami dapat divalidasi untuk kesamaan jurusan. Berarti ada peluang ya Mas Reza untuk Pastinya. yang nama jurusannya beda ya? Betul, cuman teman-teman harus ingat harus dipelajari terlebih dahulu ya untuk jurusan-jurusan tersebut. Mas Bakri, saya punya pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Materai. Materai. Saya bahkan baru tahu ternyata ada e-materai. Jadi untuk materai nih, untuk instansi, apakah boleh menggunakan materai tempel atau harus tetap menggunakan e-materai? Oke, jadi kemarin ini hangat-hangatnya nih terkait dengan e-materai ya. Jadi sekarang dari pemerintah ketentuan BKN terbaru bahwa bisa menggunakan materai tempel ataupun e-materai. Jadi seharusnya sudah tidak ada terkendala nih terkait dengan materai Mas Reza. Bisa dua-duanya ya, karena Bisa. saya tahu beberapa teman-teman yang rada kesulitan nih menggunakan e-materai dan bahkan telah membeli e-materai cukup banyak. Tapi sekarang sudah bisa menggunakan materai biasa saja. Pertanyaan berikutnya, apakah memang dalam format ini surat lamaran tidak disertai dengan tanggal pada sisi kanan atau kiri atas surat? Nggak perlu Mas Reza. Jadi untuk tanggal tidak perlu dimasukkan.
cukup sesuai dengan apa yang ada di format. Jadi langsung download sesuai dengan yang di format. Mas Bakri, tadi kan kita sudah jelaskan mengenai di mana Anda akan bekerja, apakah di Jakarta atau di administrator. Nah, setelah teman-teman mendaftar nih, apakah penempatannya hanya di kantor pusat saja, apa di Jakarta atau di administrator, atau akan dimutasi ke daerah lain sih sebenarnya? Oke Mas Reza, jadi mohon maaf sekali nih semuanya teman-teman. Selama 10 tahun pertama tidak bisa pindah, jadi harus sesuai dengan apa yang dicantumkan penempatannya sesuai dengan formasi. Kecuali memang diperlukan oleh instansi tersebut untuk dipindahkan ke tempat lain. Jadi memang masih memungkinkan, cuman template-nya itu selama 10 tahun tidak bisa pindah. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Untuk penulisan nama di surat pernyataan dan surat lamaran, penamaannya diikuti dengan gelar atau tidak usah ya? Soalnya saya merasa gelar saya panjang banget nih. Saya perlu masukin apa enggak nih? Jadi untuk teman-teman yang seperti Mas Reza punya gelarnya panjang banget itu tidak perlu menyantumkan gelar. Wah, saya nggak bisa. Jadi Nyombong dong jadi. nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa Mas Reza. Oke. Jadi cukup dengan nama yang tercantum di KTP saja. Oke. Nah, kan untuk pendaftaran nih sampai tanggal 10 September. Untuk submit dokumen, biar nggak salah, jangan malu untuk bertanya di sosial media kita atau di email kita casn@kk.go.id. Karena malu bertanya susah di jalan. Cakep. Nggak ada lanjutannya tuh Pak. Gak ada ya, ya udah. Nggak ada. Kita tunggu ya kawan KK.